光的温度，开出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 62. Bab 267, Bijaksana. Cahaya keemasan yang gemilang meletus di udara, menyebabkan seluruh cakrawala langsung berubah menjadi lautan emas. Bahkan, sinar matahari yang turun pun langsung diwarnai dengan warna keemasan yang cerah. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tempat di mana tinju dan tombak bertabrakan. Tempat itu adalah sumber cahaya keemasan besar dan juga tempat kelahiran gelombang kejut tirani. Satu pukulan, satu tombak. Cahaya keemasan yang gemerlap itu tiba-tiba terkompresi, sebelum meledak dengan kekuatan gila. Kemudian, badai Yuan Power yang menakutkan segera menyapu. Ledakan. Badai Yuan Power menyapu, sebelum dua sosok hampir bersamaan diterbangkan di udara. Namun, salah satu dari mereka tampak sangat mengerikan, saat ia langsung jatuh dari udara sebelum akhirnya menghantam tanah dan merobek parit beberapa ratus meter di tanah. Desir. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung menoleh untuk melihat, sebelum mereka menatap tepat pada sosok yang terkubur jauh di dalam parit. Ketika mereka melihat sosok berdarah dan mengerikan itu, yang memegang tombak emas, beberapa dari mereka segera menghela nafas kaget. Wang Yan. Pria yang telah terpesona oleh satu pukulan, sebenarnya adalah jenius dari Wang Clan, Wang Yan. Saat ini, seluruh tempat tampaknya telah tenang. Secara khusus, para praktisi elit dari Wang Clan juga tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Mereka jelas menyadari kekuatan Wang Yan. Selanjutnya, dengan bantuan dari tombak emas luo besar dan seni bela diri tingkat atas, kemampuannya pasti tingkat atas di antara praktisi tahap penciptaan Qi awal. Namun, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, dia direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Tangan seperti batu giok Lin Keer diam-diam menutupi bibir merahnya, saat matanya yang indah menoleh untuk melihat Wang Yan yang berdarah dan tampak mengerikan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Lindong, yang tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan, dan sekarang berdiri tegak di atas bayangan pedangnya sementara dia melayang di udara. Segera, badai mengamuk di hatinya. 1 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu Lindong, yang terakhir hanya di panggung Perfect Yuan Dan. Pada saat itu, jarak antara dia dan para jenius seperti Wang Yan benar-benar jurang yang sangat besar. Namun, dalam waktu 1 tahun ini, dia benar-benar berhasil secara langsung mengatasi kesenjangan di antara mereka dan bahkan melampauinya. Bakat dan kemajuannya menyebabkan siapapun tanpa sadar kagum. Berdiri di depan Lin Keer, wajah Lin Langtian sedikit berkedut saat dia dengan lembut meremas tangannya, yang diletakkan di belakang punggungnya. Sepertinya kekuatan pertempuran yang Lindong tunjukkan sama melebihi harapannya. Meskipun kekuatan Wang Yan jauh lebih lemah darinya, bagaimanapun, dia adalah salah satu praktisi generasi muda elit di Wang Clan. Namun, sekarang, Lindong dapat dengan mudah mengirimnya. Jelas, ini menyiratkan bahwa bakat yang terakhir tidak kalah dengan yang pertama sama sekali. Biasanya, jika jenius lain seperti ini muncul dalam klannya, mungkin Lin Langtian akan menunjukkan sedikit penghargaan. Namun, sekarang, tindakan Lindong meninggalkan rasa aneh di mulutnya. Oleh karena itu, ketika matanya perlahan berbalik untuk melihat Lindong, kilatan dingin benar-benar mengalir di bagian terdalam matanya. Dia benar-benar mengalahkan Wang Yan. Huang Pujing juga sama terkejutnya dengan adegan ini. Pada awalnya, dia berpikir bahwa jika Lindong bisa menandingi Wang Yan, itu akan menjadi pencapaian yang cukup bagus. Bagaimanapun, yang terakhir terkenal di antara anggota generasi muda di dinasti Yan besar, sementara Lindong hanyalah sosok yang tidak jelas.
Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa mengalahkan Wang Yan. Tidak heran Sister Kingsu sangat memuji dia. Ternyata dia cukup berbakat. Namun, bahkan untuk seseorang yang berbakat seperti Lin Langtian, saya belum pernah mendengar Sister Kingsu memuji mereka sebelumnya. Meskipun Lindong cukup kuat, dia tampaknya tidak layak mendapatkan perhatiannya. Di bawah tatapan kagum dari individu yang tak terhitung jumlahnya, Lindong, yang melayang di udara menatap dingin pada Wang Yan yang tampak mengerikan itu. Saat ini, darah segar terus menetes dari tinjunya. Sepertinya dalam pertukaran mereka sebelumnya, dia juga menderita beberapa luka. Namun, dibandingkan dengan Wang Yan, dia tidak diragukan lagi dalam kondisi yang jauh lebih baik. Muntah. Di tanah, seluruh tubuh Wang Yan dipenuhi dengan darah dan kotoran, sementara dia dengan mengerikan merangkak keluar dari parit raksasa. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah segar, sebelum dia berbalik untuk melihat tombak emas luo besarnya, yang sekarang telah redup. Segera, ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Dia tidak pernah meramalkan hasil ini. Lagi pula, bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak percaya bahwa seorang pria, yang dengan mudah dia kalahkan 1 tahun yang lalu, benar-benar dapat kembali 1 tahun kemudian dan mengalahkannya dengan cara yang begitu spektakuler. Meskipun pertarungan mereka sebelumnya tampak seperti pertandingan yang ketat, Wang Yan sangat menyadari bahwa dia benar-benar didominasi oleh lawannya. Selain itu, fakta bahwa yang terakhir dapat langsung menggunakan tinjunya sendiri untuk melawan tombak emas luo besarnya, dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah pukulan total. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aku bisa kalah dari tak berguna seperti dia? Wajah Wang Yan berwarna hijau seperti baja saat dia mencoba menekan gejolak di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari Wang Clan, sementara Lindong hanya anggota keluarga cabang Lin Clan yang rendah. Bagaimana semut kelas bawah seperti dia bisa mengalahkannya? Jika kamu tidak yakin, ayo bertarung lagi. Saat dia menatap Wang Yan yang marah dan tampak berbisa, Lindong tetap tanpa ekspresi. Kemudian, dia sekali lagi mengepalkan tinjunya yang berdarah, sebelum sosoknya melintas dan langsung berlari keluar. Saat dia mengeksekusi pukulannya, udara tak berbentuk di sekitarnya, tampak melengkung di bawah tekanan tinjunya. Ketika dia melihat Lindong berlari ke arahnya, ekspresi Wang Yan berubah secara dramatis. Meskipun dia enggan mengakuinya, secara logis, dia tahu bahwa Lindong jauh mengunggulinya. Segera, dia dengan agak mengerikan mencoba mundur. Serangan Lindong dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Bagaimanapun, Wang Yan tahu bahwa jika ada kesempatan, yang terakhir pasti tidak akan melupakannya. Lebih jauh lagi, tentang betapa kejamnya Lindong, Wang Yan sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Namun, saat ini, Wang Yan yang terluka ternyata lebih lambat dari Lindong. Sosok yang terakhir melintas sebelum dia segera muncul di atasnya. Kemudian, angin tinju yang tangguh dikemas dengan niat membunuh yang tebal, dengan kejam diarahkan ke Wang Yan. Bajingan kecil, kamu sudah keterlaluan. Namun, tepat saat Lindong hendak meninju, teriakan marah dan serak meletus di udara. Segera, sosok secepat kilat muncul di depan Wang Yan, sebelum telapak tangan seperti cakar elang tua dengan kuat menghantam tinju Lindong. Bang! Tinju dan cakar bertabrakan, sebelum gelombang kejut yang mengerikan langsung menyapu. Bahkan, tanah dicabut dengan paksa. Gelombang kejut itu merobek cakrawala, sementara sosok Lindong terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, pada saat yang sama, lelaki tua itu juga dipaksa mundur beberapa langkah, sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Lindong melakukan jungkir balik, sebelum dia akhirnya menstabilkan dirinya. Kemudian, dia melihat ke depan hanya untuk melihat bahwa di depan Wang Yan, berdiri seorang penatua dengan rambut beruban. Wajah sesepuh itu gelap, sementara aura tangguh, yang mampu menandingi Hua Gu, perlahan muncul dari tubuhnya. Tahap pembuatan kelanjutan. Saat dia merasakan aura hebat yang muncul dari tubuh sesepuh berambut abu-abu itu, pupil Lindong menyusut. Sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya ada praktisi yang begitu kuat di antara anggota klan Wang. Sepertinya yang pertama sengaja menyembunyikan auranya. Paman Tong. Ketika dia melihat sesepuh berambut abu-abu yang tiba-tiba turun tangan, Wang Yan senang.
Segera, dia dengan kejam berkata, "Paman Tong, anak ini telah mempermalukan klan Wang kita. Kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah." Penatua yang Wang Yan panggil Paman Tong, perlahan-lahan mengepalkan tangan lamanya, sebelum dia menatap Lindong dengan dingin. "Nak, jangan bakar jembatan seseorang. Berdasarkan sikap arogan Anda, apakah Anda benar-benar percaya bahwa klan Wang kami sangat tidak kompeten? Jika orang lain menghormati saya akan menghormati mereka. Aku tidak peduli kamu berasal dari klan mana." Lindong dingin tertawa. Meskipun dia memiliki dendam dengan Wang Yan, jika Wang Pan tidak menghinanya hari ini, dia secara alami tidak akan membuat keributan di depan umum. Sungguh bocah yang sombong. Wajah tetua berambut abu-abu itu menjadi dingin, sementara kilatan dingin melintas di matanya. Setelah Lindong meronta-ronta Wang Yan di depan begitu banyak orang, itu mirip dengan menampar seluruh Wang klan mereka. Jika dia tidak menemukan kesempatan untuk menyelamatkan situasi ini, di masa depan, orang mungkin berpikir bahwa Wang klan mereka hanyalah sekelompok pengecut. Lin Langtian, pria ini adalah anggota Lin Clan. Perilaku ini akan mengancam hubungan antara dua keluarga kita. Apakah Anda hanya akan berdiri dan mengabaikan masalah ini? Namun, tetua berambut abu-abu itu ternyata adalah pria yang penuh perhitungan. Segera, dengan kilatan dingin mengalir di matanya, dia berbalik untuk melihat Lin Langtian, yang melayang di udara, sebelum dia berteriak. "Haha, Penatua Wang Tong, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana hubungan Wang dan Lin Clan kita bisa terancam oleh anggota keluarga cabang belaka?" Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Langtian tertawa kecil. Segera, dia berbalik untuk melihat Lindong, sebelum dia berkata, "Untuk masalah hari ini, kamu telah melewati batas. Jika Anda masih peduli dengan Lin Clan kami, maka segera minta maaf. Karena klan Lin kami, mungkin Penatua Wang Tong dapat memaafkan Anda." Ketika dia mendengar kata-kata Lin Langtian, berdiri di sampingnya, hati Lin Keer langsung tenggelam. Dia tahu bahwa berdasarkan karakter Lindong, dia tidak akan peduli tentang Lin Langtian. Memang, setelah dia mendengar kata-kata Lin Langtian, senyum aneh muncul di wajah Lindong, sebelum dia memiringkan kepalanya dan menatap dingin pada yang pertama. Kemudian, dia perlahan berkata, "Kamu pikir kamu siapa?" Nada tidak sopan Lindong menyebabkan orang banyak tercengang lagi. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa yang pertama begitu kejam sehingga dia bahkan tidak peduli dengan Lin Langtian. Mau mengulang sendiri? Pada saat yang sama, mata Lin Langtian perlahan menjadi gelap, sementara kemarahan membara di bagian terdalam matanya. Itu adalah kemarahan yang ditimbulkan ketika posisi dan harga diri seseorang terancam. Di klan Lin, dia memegang status yang sangat tinggi. Mengabaikan anggota keluarga cabang, bahkan beberapa tetua di klan tidak berani berbicara tidak sopan kepadanya. Namun, sekarang, di depan kerumunan besar ini, Lindong tidak menghormatinya sama sekali, karena dia dengan tidak hormat menantangnya. Sebagai anggota Lin Clan, Anda terus-menerus menyedot klan Wang. Selanjutnya, Anda memilih untuk menggertak anggota klan Anda sendiri di depan umum. Perilaku seperti itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa Lin Clan kita lemah dan pengecut. Jika berita keluar, itu pasti akan menyebabkan Lin Clan kami menjadi lelucon. Lin Langtian, sekarang, kamu adalah penjahat Lin Clan. Anda pasti akan diadili dan dihukum oleh nenek moyang kami. Ketika dia melihat ekspresi berbisa Lin Langtian, Lindong mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Menggunakan kekuatan yuannya yang kuat, kata-katanya mengguncang langit. Sementara itu, yang terkandung dalam suaranya adalah nada menyengat, yang seperti pisau tajam dan menyebabkan ekspresi wajah setiap anggota Lin Clan berubah secara drastis. Secara khusus, ekspresi Lin Langtian seperti malam badai karena kata-kata Lindong begitu tajam sehingga membuatnya terkejut. Part 63. Bab 268, Segel Menghilang. Suara Lindong bergema di seluruh cakrawala. Karena teriakannya, beberapa orang menoleh untuk menatap Lin Langtian dengan aneh. Meskipun Lindong memiliki dendam dengan Wang Clan, tidak peduli apa, dia masih anggota Lin Clan. Oleh karena itu, sebagai anggota generasi muda elit Lin Clan, Lin Langtian memilih untuk tidak melindungi Lindong tetapi bahkan memukulnya ketika dia jatuh untuk menenangkan Wang Clan.
Karena itu, tindakannya sedikit tercela. Sehubungan dengan perubahan ekspresi mereka, Lin Langtian juga mendeteksinya. Segera, wajahnya yang tampan menjadi gelap, sebelum suaranya menjadi sedingin es. Klan Lin dan klan Wang keduanya di antara 4 klan besar di dinasti Yan besar, dan mereka diperlakukan sama. Alasan mengapa dia bertindak seperti ini sebagian besar karena dia tidak pernah menganggap semut dari keluarga cabang ini sebagai anggota klan utama. Tentu saja, meskipun dia berhak atas pendapatnya, dia tidak bisa mengungkapkannya di depan umum. Kalau tidak, itu pasti akan memicu kemarahan anggota keluarga cabang dan berdampak buruk pada Lin klannya. Meskipun demikian, meskipun Lin Langtian mengerti bahwa menertawakannya dengan enteng adalah keputusan terbaik yang mungkin sekarang, bagaimanapun, seorang pria dengan statusnya belum pernah ditantang seperti itu sebelumnya. Selanjutnya, orang yang menantangnya tidak lebih dari seekor semut di matanya. Oleh karena itu, mata Lin Langtian segera menjadi gelap sebelum dia berkata, "Kamu berani menantangku? Jika tindakan Anda mewakili klan Lin, itu akan menjadi tragedi bagi klan kami." Lin Dong jelas tidak takut padanya saat dia mengejeknya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Lin Langtian, jika mereka benar-benar bertarung, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat melarikan diri darinya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak lagi harus sopan terhadapnya. "Sungguh pembicara yang tajam, hari ini aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke klan untuk diadili. Kita lihat siapa yang pantas dihukum." Wajah Lin Langtian serius saat dia melangkah maju. Tepat ketika dia akan bergerak, tiba-tiba ada langkah kaki di belakangnya, sebelum beberapa tangan terulur dan menghentikannya. "Langtian, jika kamu benar-benar bergerak sekarang, semua orang di sini akan berpikir bahwa kamu tunduk pada klan Wang. Jika berita tentang masalah ini kembali, para tetua pasti akan tidak senang." Berdiri di belakang Lin Langtian, pria yang menghentikannya adalah seorang tetua dari Lin Clan. Dia tampaknya memegang posisi yang cukup terhormat karena bahkan saat dia menghadapi Lin Langtian, dia berani berbicara. Selain itu, nadanya tidak sopan. Jelas, dia juga tidak senang dengan tindakan Lin Langtian hari ini. Bagaimanapun, Lin Dong masih anggota Lin Clan, dan kekuatan yang dia tunjukkan sebenarnya telah meningkatkan prestise Lin Clan mereka. Jika mereka membiarkan Lin Langtian menyerangnya karena alasan pribadi, lalu bagaimana orang luar akan menganggap Lin Clan mereka? Anak itu benar-benar berani menegurku, jika aku tidak menangkapnya, bagaimana aku bisa mempertahankan reputasiku di klan? "Klan Paman Lin Fen, tolong jangan hentikan aku." Sehubungan dengan upaya mereka untuk menghentikannya, Lin Langtian cukup tidak senang tentang hal itu saat dia membalas dengan dalam. "Langtian benar. Kita seharusnya tidak membantu semacam ini. Anak itu sangat gegabah dan arogan, jika kita membiarkannya terus seperti ini, di masa depan, dia tidak akan lagi menghormati siapapun." Lin Langtian ternyata memiliki pengaruh yang kuat di klan. Oleh karena itu, setelah dia berbicara, seorang penatua kurus tahap awal penciptaan Qi segera mendukungnya. Ketika dia melihat situasi ini, penatua yang Langtian panggil Lin Fen segera mengerutkan alisnya. Kemudian dia berbalik untuk melihat sesepuh berambut putih lainnya, yang telah memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Berdasarkan tindakannya, ternyata Lin Fen menginginkan pendapatnya. "Langtian, mari kita tinggalkan masalah ini untuk saat ini. Meskipun Lin Dong ini gegabah dan sombong, kami tidak ingin kehilangan bibit yang baik. Pada pertemuan klan 1 tahun kemudian, dia pasti akan bersinar. Tidak ada alasan untuk menangkapnya di depan umum sekarang." Di bawah tatapan Lin Dong, mata sesepuh berambut putih itu berkilauan sebelum dia berkata dengan kasar. Ketika dia mendengar kata-katanya, mata Lin Langtian tenggelam, sebelum dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Meskipun dia memiliki status yang cukup bereputasi di klan, dia masih anggota generasi yang lebih muda. Karena itu, dia harus mendengarkan orang yang lebih tua. Jika dia memilih untuk bertindak terlepas dari keberatan mereka, itu pasti akan menyebabkan dukungannya menurun di dalam klan. "Lin Dong, karena paman klan kita, aku akan melepaskanmu. Jika Anda berani menyinggung saya lagi, saya secara pribadi akan menangkap Anda dan membawa Anda kembali ke klan untuk diadili." Lin Langtian menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah yang mendidih di hatinya,
sebelum dia menatap Lindong dengan dingin dan berteriak. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong dengan santai menertawakannya. Sudah ada dendam yang mendalam di antara mereka dan dia tidak peduli bahwa dia telah menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, pada pertemuan klan 1 tahun kemudian, dia akan memenuhi janji yang dia buat. Pada saat itu, dia pasti akan berselisih dengannya. Lin Langtian, karena Anda tidak ingin menyelesaikan masalah ini, maka ketika saya kembali ke rumah, saya akan melaporkan masalah ini kepada kepala klan saya. Ketika dia melihat bahwa Lin Langtian tidak mau bergerak, mata Wang Tong menjadi dingin sebelum dia berteriak. Haha, Wang Tong, itu hanya pertarungan uji coba antara anggota generasi muda. Jika Anda terlalu memperhatikannya, tidakkah Anda akan merendahkan diri Anda sendiri? Penatua berambut putih dari Lin Clan dengan lembut tersenyum saat dia berkata. Selanjutnya, sekarang segel tablet kuno Great Wastelans kuno akan melemah, jika kamu mengacaukan waktunya karena masalah ini, bukankah itu akan sia-sia? Apakah saya benar? Ketika dia mendengar kata-kata itu, wajah Wang Tong berkedut dengan lembut. Dia melirik simbol pada tablet kuno Great Wastelans sebelum dia berbalik untuk melihat Lindong, yang memegang tombak kunonya. Sementara itu, matanya berbinar saat dia jelas-jelas menimbang pilihannya. Paman Tong, kita tidak bisa membiarkan anak ini lolos begitu saja. Ketika dia melihat situasi ini, Wang Yan menyeka noda darah dari mulutnya sebelum dia buru-buru berkata. Diam. Wang Tong diam-diam mencaci. Hal terpenting sekarang adalah tablet kuno Great Wastelans. Jika kita mengacaukan ini, kita semua akan mendapat hukuman. Karena itu, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Setelah kami menemukan harta yang cukup, maka kami akan mencari anak ini lagi. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Wang Yan segera mengungkapkan ekspresi tidak puas. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan anak itu lolos. Berdasarkan barisan kami saat ini, itu adalah masalah sederhana bagi kami untuk menangkapnya. Meskipun tetua Lin Clan telah berbicara untuknya, saya ragu bahwa mereka benar-benar akan mempertaruhkan hubungan antara dua klan kami untuk melindungi anggota keluarga cabang. Ketika dia melihat ekspresi tidak puas Wang Yan, suara Wang Tong tenang saat dia perlahan berkata. Baiklah kalau begitu, biarkan anak ini terpental sebentar lagi. Wang Yan dengan kejam menggertakkan giginya sebelum dia langsung duduk. Setelah pertarungan sebelumnya, dia menderita luka yang cukup parah. Karena itu, dia harus cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, hitung berkatmu kali ini. Namun, ingat ini, setelah menyinggung Wang klanku, kamu pasti akan menderita. Wang Tong berdiri di samping Wang Yan untuk melindunginya, sementara dia menatap Lindong dengan dingin dan dengan santai berkata. Ketika dia mendengar ini, Lindong tanpa sadar tertawa. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia kembali ke batu raksasa, di bawah perhatian orang banyak. Tanpa basa-basi lagi, dia segera duduk, sebelum dia menutup matanya dan menunggu segel tablet kuno Great Wastelans melemah. Ketika dia melihat suasana tegang itu berangsur-angsur menjadi dingin, Lin Ke'er diam-diam menghela nafas, sebelum matanya yang indah menatap dengan aneh pada sosok Lindong. Orang itu benar-benar berani dan dia benar-benar berani meronta-ronta Wang Yan sedemikian rupa di depan klan Wang. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia benar-benar telah meningkat pesat. Saya bertanya-tanya seberapa kuat orang itu akan berada di pertemuan klan tahun depan. Namun, masih ada jarak yang cukup besar antara dia dan kakak Lin Langtian. Lin Ke'er bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hubungan Lindong dan Lin Langtian memburuk karena insiden di makam tua. Jika Lindong berbicara dengan santai kepadanya, mungkin tidak akan terjadi apa-apa di antara mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Namun, situasi saat ini benar-benar melebihi harapan awalnya. Memukul Wang Yan dari Wang Clan sementara tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut terhadap tahap penciptaan ki lanjutan Wang Tong. Ini menunjukkan bahwa dia bukan lagi Lindong yang sama, dari 1 tahun yang lalu di makam tua, yang harus menelan harga dirinya. Saat ini, dia bahkan bisa disebut jenius legendaris. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Lin Langtian, setidaknya Lin Langtian tidak akan lagi menghapus nama Lindong dari ingatannya seperti sebelumnya.
Selain itu, pertempuran yang menghancurkan bumi akhirnya akan terjadi antara Lindong, yang sekarang secara bertahap menunjukkan kehebatannya, dan Lin Langtian, yang telah menunjukkan bakatnya. Mendesah. Ketika dia memikirkan maksudnya, Lin Ke'er diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia telah sering berinteraksi dengan Lin Langtian dan dia sangat menyadari betapa menakutkannya yang terakhir itu. Oleh karena itu, ketika dia melihat tindakan provokatif Lindong, dia menjadi sangat khawatir untuk yang terakhir. Lagi pula, dia tahu bahwa jika Lin Langtian benar-benar marah, Lindong akan meronta-ronta. Sementara dia tidak ingin menyaksikan situasi itu, pada saat yang sama, dia menyadari hari itu pasti akan tiba. Setelah Lindong mendarat di tanah, perhatian orang banyak beralih untuk fokus pada tubuhnya. Bahkan Qinzi dari klan Qin, menoleh untuk melihat yang pertama dengan agak serius. Saat ini, dia hampir seimbang dengan Wang Yan. Karena Lindong bisa mengalahkan Wang Yan, ini berarti dia juga bisa mengalahkannya. Fakta ini membuatnya menghela nafas lega. Sebelumnya, di makam tua, dia dengan bijak memilih untuk menyingkir dan mengabaikan masalah itu. Lain, dia pasti akan dibenci oleh Lindong sekarang. Meskipun dia tidak takut padanya, ketika dia memikirkan tatapan seperti serigala yang berbisa ketika Lindong memandang Wang Yan, hatinya mulai tenggelam. Sehubungan dengan perhatian dari orang banyak, Lindong memilih untuk langsung mengabaikannya. Kemudian, dia dengan lembut menutup matanya sebelum dia dengan tenang memulihkan kondisi tubuhnya. Sementara itu, Great Sun Thunder Yun yang mengalir di dalam saluran batinnya mulai mereda. Saat kedua belah pihak memasuki gencatan senjata, suasana awalnya tegang diam-diam menghilang. Segera, perhatian semua orang kembali ke tablet kuno Great Wastelands yang berdiri di wilayah terdalam dari dataran. Saat ini, simbol kuno yang terpampang di tablet raksasa mulai meredup. Segel tablet kuno Great Wastelands akan segera menghilang. Ketika mereka mendeteksi pemandangan ini, seluruh Great Desolate Ancient Source menjadi kacau karena pasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung menyala. Part 64. Bab 269, Domain Spiritual Tablet Kuno. Di bawah tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya, tablet kuno raksasa yang berdiri di bagian terdalam sumber kuno Great Wastelands mulai perlahan melepaskan gelombang kejut energi yang kuat dan menakjubkan. Karena gelombang kejut ini, simbol kuno pada tablet kuno mulai tampak lebih jelas, sementara secara bertahap meredup juga. Segel tablet kuno Great Wastelands akan segera menghilang. Teriakan gembira langsung muncul, sementara seluruh Great Desolate Ancient Source langsung memanas. Kerumunan kepala terombang-ambing hitam langsung berkerumun saat mereka berusaha mati-matian untuk maju. Ketika simbol kuno di tablet kuno Great Wastelands meredup, Lindong membuka matanya saat dia menatap dengan kagum pada tablet raksasa itu. Saat ini, di dalam hatinya, dia benar-benar kagum. Bahkan setelah bertahun-tahun, gelombang kejut energi dari tablet kuno masih sangat menakutkan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya sekte kuno itu selama puncaknya. Ini bukan masalah besar. Nanti, ketika kamu keluar dari dinasti yang besar, kamu secara alami akan menyadari bahwa hal-hal yang telah kamu lihat hanyalah puncak gunung es, kata-kata santai Little Marten tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Berkenaan dengan fakta ini, Lindong acuh tak acuh tentang hal itu. Menurutnya, hanya dinasti yang besar saja yang cukup luas. Berkenaan dengan dunia luar yang misterius, ternyata masih terlalu asing baginya. Nanti, ketika kamu memasuki meja kuno Great Wastelands, berhati-hatilah. Meskipun sekte kuno telah jatuh, domain spiritual yang diciptakan oleh mereka masih dipenuhi dengan bahaya. Pastikan Anda tidak kehilangan hidup Anda bahkan sebelum Anda menemukan harta karun apapun. Baik. Bahkan jika Little Marten tidak berbicara, Lindong memahami fakta ini juga. Sebelumnya, di makam tua, sudah ada beberapa jebakan berbahaya di sepanjang jalan. Selanjutnya, untuk hari ini dia memasuki tablet kuno Great Wastelands kuno yang luas. Selain itu, dia memiliki beberapa musuh di sekitarnya. Baik sekte boneka mengerikan dan klan Wang ingin sekali mencabik-cabiknya. Karena itu, jika dia lalai, dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya. Saat dia berbicara dengan Little Marten, simbol pada tablet kuno menjadi semakin redup.
Kira-kira 10 menit kemudian, simbol kuno terakhir benar-benar menghilang. Berdengung. Ketika simbol kuno terakhir itu menghilang, tablet kuno besar itu tiba-tiba bergetar hebat, sebelum energi seperti awan yang cemerlang muncul dari tablet raksasa itu, dan berputar di sekitar permukaannya. Saat perlahan berputar, itu benar-benar berubah menjadi pusaran energi selebar beberapa ratus meter. Sementara pusaran energi ini berputar, itu langsung menyedot semua kekuatan Yuan di area ini. Sementara itu, bagian tengah pusaran itu dipenuhi dengan energi gelap dan dingin, memberikan kesan yang sangat misterius. Tablet kuno telah dibuka. Ketika pusaran energi itu muncul, suara perayaan yang tak terhitung jumlahnya meletus di dataran yang luas itu. Segera, banyak pasang mata berubah menjadi merah darah seketika, sementara bahkan napas mereka menjadi semakin tidak teratur. Tentu saja, orang-orang yang bersemangat bukan hanya mereka, tetapi juga 4 klan besar, serta sekte iblis besar, kultus boneka mengerikan, dan faksi kuat lainnya. Segera, semua mata mereka menjadi panas. Pergi. Di udara, Lin Langtian menatap pusaran energi itu sebelum dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan langsung masuk terlebih dahulu. Sosoknya melintas di udara, sebelum dia secepat kilat berlari menuju pusaran energi itu. Berdiri di belakangnya, praktisi elit lainnya dari Lin Klan buru-buru mengikuti di belakang. Setelah klan Lin, 3 klan besar lainnya, sekte iblis besar, dan faksi kuat lainnya langsung melesat maju dan mengerumuni pusaran energi itu. Desir. Dengan seseorang yang memimpin, situasi yang terjadi selanjutnya tidak diragukan lagi adalah masa yang dicap, ketika segerombolan orang membanjiri. Mereka tampak seperti koloni semut yang menutupi langit saat mereka bergegas menuju pusaran energi itu. Bang-bang! Namun, untuk memasuki tablet kuno Great Wastelands, seseorang harus cukup terampil. Oleh karena itu, ketika sosok Countess berlari ke pusaran energi itu, beberapa saat kemudian, beberapa dari mereka terlempar ke belakang sebelum mereka mendarat dengan mengerikan di tanah, seolah-olah mereka sedang memuntahkan pusaran energi itu. Ayo pergi, saatnya kita bergerak. Saat dia menatap kerumunan yang mengalir ke tablet kuno Great Wastelands, Lindong berdiri dari batunya. Sambil membawa api kecil di tangannya, sosoknya melintas sebelum dia berubah menjadi kilatan dan langsung terbang ke pusaran energi raksasa di atas tablet kuno Great Wastelands. Saat dia memasuki pusaran energi itu, Lindong bisa dengan jelas merasakan kekuatan menjijikkan muncul. Ini mungkin alasan mengapa beberapa orang yang tidak beruntung dikeluarkan secara paksa. Gaya tolakan ini tidak lemah. Namun, berdasarkan perkiraan kasar Lindong, selama seseorang mencapai tahap Yuan dan yang sempurna, seseorang harus dapat melawannya. Tentu, ini bukan halangan bagi Lindong. Oleh karena itu, tubuhnya sedikit berkedut, sebelum Yuan Power muncul dan dengan mudah melawan kekuatan menjijikkan itu. Saat dia melawan kekuatan tolak itu, kecepatan Lindong tiba-tiba meningkat dengan hebat sebelum dia membiarkan kekuatan hisap pusaran energi itu menyeretnya. Setelah beberapa menit, sebuah lubang bercahaya dengan cepat muncul di depan kegelapan. Kemudian, sosok Lindong melintas sebelum dia langsung keluar dari lubang bercahaya itu. Itu tenang di dalam dataran yang luas namun kosong ini. Sebuah perubahan kuno muncul dari tanah dan membuat seluruh area ini terasa sepi dan kosong. Bas-bas. Tempat ini sudah lama kosong, sebelum tiba-tiba, sebuah pusaran muncul di langit di atas area ini. Segera, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, sebelum beberapa sosok jatuh agak mengerikan dari langit. Segera, beberapa dari mereka menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk memperlambat diri dan mendarat dengan mantap di tanah. Lindong adalah salah satu dari mereka yang jatuh dari langit. Ketika dia menatap domain yang luas dan tidak pernah berakhir itu, kekaguman memenuhi matanya. Sungguh mistis bagaimana sekte-sekte kuno ini berhasil menciptakan domain spiritual di dalam tablet kuno itu. Berdiri di lereng bukit, Lindong melihat ke cakrawala sebelum dia melihat orang-orang yang tersebar berkeliaran. Dia menduga bahwa sebagian besar dari mereka telah ditempatkan secara acak ke berbagai sudut wilayah spiritual. Untungnya, dia tidak cukup beruntung untuk ditempatkan di area berbahaya. Saat dia menatap sosok lain, yang kemungkinan memiliki pertanyaan yang sama dengannya,
pemikiran ini melintas di benak Lindong. Tidak ada bahaya. Namun, saat pikiran ini melintas di benak Lindong, Martin kecil tanpa sadar menyeringai. Ledakan! Sehubungan dengan seringai Little Martin, sebelum Lindong sempat menanyainya, dia tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Kemudian, dia melihat bahwa di tempat yang jauh, retakan besar tiba-tiba muncul di tanah, sebelum cacing raksasa berwarna ganda berukuran beberapa meter segera muncul dari tanah. Kemudian, itu membuka mulutnya yang raksasa dan meneteskan air, sebelum langsung menelan 3 orang yang tidak beruntung. Segera, tangisan sedih bergema di area ini. Setelah menelan 3 orang sial itu, cacing pasir jelek itu segera berbalik untuk menatap Lindong dengan berbisa. Namun, itu tidak menyerang ke arahnya dan malah memilih untuk jatuh kembali ke tanah. Sepertinya itu bisa mendeteksi bahwa Lindong cukup kuat, karena itu tidak menyerangnya. Meneguk. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong tanpa sadar menelan ludah. Domain spiritual tablet kuno ini memang sangat berbahaya. Aura cacing pasir yang aneh itu sangat dingin dan ganas. Karena itu jelas bukan lelucon. Untungnya, orang itu tidak menyerangnya. Nah, binatang iblis di dalam domain spiritual tablet kuno ini sebagian besar ditinggalkan oleh sekte kuno itu. Semuanya sangat ganas dan kuat. Jika Anda lalai, Anda akan dengan mudah berakhir di perut mereka. Little Martin tiba-tiba muncul di bahu Lindong, sebelum agak nostalgia menghirup udara kuno, dan berkata. Lindong mengangguk. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, sebelum semburat kekaguman melintas di matanya secara instan, kekuatan Yuan yang begitu kuat. Domain spiritual sekte kuno ini akan menggunakan cara khusus untuk mengumpulkan kekuatan Yuan antara surga dan bumi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan dunia luar, 1 hari kultivasi di sini mungkin akan cocok dengan beberapa hari di luar, kata Martin kecil. Sungguh tanah harta karun, jika saya bisa mengolah di dalam area ini, itu akan luar biasa. Disiplin sekte kuno itu benar-benar diberkati. Wajah Lindong dipenuhi dengan rasa iri. Jika dia bisa berkultivasi di area ini, kemajuannya pasti akan melonjak. Setelah dia iri untuk beberapa saat, Lindong mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, sebelum dia berkata, jadi, kemana kita harus pergi sekarang? Domain spiritual tablet kuno ini terlalu luas dan menyebabkan Lindong bingung. Ini tidak seperti makam tua di mana ada jalan setapak yang tersedia. Area ini sangat luas dan jika seseorang berkeliaran dengan ceroboh, mungkin butuh lebih dari 2 minggu untuk menyelesaikan penjelajahan area ini. Jenis domain ini semuanya memiliki area inti. Saya percaya harta yang sebenarnya sebagian besar harus ada di area itu. Little Martin muncul di bahu Lindong sebelum hati-hati mengamati sekelilingnya. Kemudian, cakarnya menunjuk ke arah utara, sebelum berkata, ke arah itu. Saya dapat merasakan bahwa itu adalah area inti dari domain spiritual tablet kuno. Jika Anda ingin menemukan harta karun yang sebenarnya, Anda harus menuju ke sana. Tentu saja, domain spiritual tablet kuno sangat luas dan ada banyak pusaka legendaris dan harta yang ditinggalkan oleh banyak praktisi elit. Namun, apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak akan tergantung pada keberuntungan dan nasib Anda sendiri. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, sebelum dia berbalik untuk melihat ke tempat yang ditunjuk oleh Little Martin. Dia menduga bahwa 4 klan besar serta sekte iblis besar dan faksi kuat lainnya harus menuju ke arah itu juga. Ayo pergi. Begitu dia memimpin, tanpa basa-basi lagi, Little Flame, yang berada di pelukan Lindong, segera menggeram sebelum tubuhnya melebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah berubah kembali menjadi kondisi pertempuran yang luar biasa. Kemudian, Lindong melompat ke atasnya, sebelum mengepakkan sayap petirnya dan berubah menjadi cahaya kilat dan berlari menuju area inti dari domain spiritual tablet kuno. Sehubungan dengan harta karun di dalam domain spiritual tablet kuno ini, Lindong sangat ingin mencari tahu apa yang akan dia dapatkan. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.